Oke, saya bersama dengan Yana Noviandi, Kepala Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Tasikmalaya. Yana Noviandi ini adalah salah satu kepala desa yang punya gagasan cukup unik, yaitu menerapkan sistem informasi desa. Sistem informasi desa di Mandala Mekar menjadi bagian penting dalam proses efektivitas kerja dari pemerintahan desa. Bisa diceritakan Pak Yana Noviandi bagaimana muncul gagasan menerapkan sistem informasi desa? Ya, gagasan sistem informasi desa yang tergabung di dalam atau yang disebut Mandala Mekar Open Source itu awalnya di bulan Maret kita mencoba diskusi dengan Kang Yosi pada saat itu, terus juga ditindaklanjuti waktu kunjungan ke Jogja, tepatnya ke Desa Terong, dan lebih berkembang lagi untuk mengembangkan dengan web atau situs Mandala Mekar, di mana di situ akan dibuatkan sistem informasi desa dan informasi administrasi online dan program-program lainnya yang membantu desa, memudahkan desa dalam pekerjaan terutama di bidang pelayanan kemasyarakatan di tingkat desa. Informasi apa saja sih yang ada dalam sistem informasi desa yang Anda bangun? Informasi yang terdapat di dalam situs Mandala Mekar di dalam sistem itu, di antaranya ada administrasi online, di mana kita akan lebih mudah mengerjakan administrasi, dan juga kita bisa lihat di sana tentang bagaimana melihat jumlah penduduk dan informasi-informasi terkait. Namun memang ada beberapa hal yang belum bisa dikerjakan di dalam sistem itu karena seperti di dalam sumber daya manusia, karena memang masih dalam terus peningkatan kapasitas atau kesempurnaan daripada sistem itu sendiri. Jadi Anda membuat digitalisasi dari data penduduk yang ada di desa gitu? Iya, karena ya seperti dilihat bahwa di desa Mandala Mekar itu begitu sangat minus di dalam infrastruktur jalan utamanya. Jadi bagaimana ini meringankan ke tingkat pemerintahan desa juga untuk tingkatan penduduk. Dan keuntungan dari sistem administrasi online ini, setelah kita beberapa kali dalam permulaan pembuatan pengumpulan data, ternyata banyak sekali kekurangannya, di mana penduduk desa Mandala Mekar banyak yang belum punya data-data seperti kartu keluarga juga baru separohnya, setengahnya dari penduduk desa Mandala Mekar. Terus itu temuan ketika Anda mendata atau mengentry ke sistem itu ya? Ada temuan lain nggak selain memang ada banyak penduduk yang tidak punya KK? Ada temuan lain ya, termasuk di dalamnya bagaimana di penduduk ini masih banyak sekali yang belum ketahuan golongan darahnya. Terus juga ada tingkat kesalahan beberapa mungkin di tingkat pemerintahan, dengan terdapatnya nomor ganda di nomor induk kependudukan. Oh, nomor induk kependudukan yang ganda ya? Yang ganda di dalam, bahkan dalam satu keluarga ada nomor induk kependudukan yang ganda. Itu bisa. Lalu temuan-temuan itu Anda sampaikan juga ke pemerintah kecamatan atau kabupaten? Ya, sudah disampaikan ke tingkat kecamatan, maksudnya karena memang terus sistematis pasti disampaikan juga ke kabupaten, bahwa memang karena kelemahannya di Kabupaten Tasikmalaya sendiri saat ini belum memakai sistem administrasi online. Jadi ya hal itu memang pasti akan banyak ditemukan di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah melakukan proses pengelolaan informasi desa, apa pengaruh yang mungkin sangat terasa dalam dunia tata pemerintahan di desa? Ya, dengan
Pengaruhnya sangat besar sekali, di mana setelah memang kita bisa bekerja cepat dengan administrasi yang rapi, otomatis dengan perencanaan juga akan lebih mudah dan akan mengantisipasinya lebih lebih baik lagi. Jadi kalau dulu mungkin kita bisa untuk mengetahui penduduk aja bisa antara 3 staf itu akan berlainan kan seperti itu, karena memang tidak ada data yang itu, dan kalau membuka buku yang banyak dan tebal-tebal kan itu akan memakan waktu. Kalau sekarang? Nah, kalau sekarang tinggal klik aja, jadi mempunyai bahasa yang sama tadi tingkat desa, jadi sudah begitu valid datanya, karena memang dengan mudah kita bisa cari semuanya. Itu yang terjadi di setelah administrasi online itu. Tadi Anda menceritakan bahwa kondisi Mandala Mekar itu sangat minim infrastruktur, sementara digitalisasi yang Anda lakukan dilakukan dengan teknologi online. Bagaimana Anda menyiasati antara keterbatasan infrastruktur tadi dengan kegiatan-kegiatan digitalisasi online? Ya, ini juga disampaikan ke tim ya, bahwa memang keadaan seperti itu dan diantisipasi dengan administrasi offline-nya. Jadi kita memang kedua-dua sisi itu kita terus bangun bersamaan. Oh, jadi ada sistem yang bersifat offline, ya. Ada yang online kayak gitu. Bagaimana Anda memadukan antara offline dan online? Ya, kalau memang kita bekerja di desa, datanya dibuatkan dulu di dalam data-data offline, terus setelah itu kita transfer ke data online. Oh, jadi ngikut data online itu mengikuti data offline ya, okay. Supaya memang lebih mudah ketika kita berada di desa. Tapi bangun tim untuk mengentri sebegitu banyak penduduk itu bagaimana caranya, Kang? Jadi karena minimnya memang di desa sumber daya tentang TIK, jadi memang kita juga melibatkan para penduduk pemuda ataupun siapapun yang memang punya kemauan untuk kontribusi dan punya keahlian sedikit di bidang komputer dan lebih lanjutnya bagaimana supaya memang masyarakat ini merasa memiliki dan membangun pemerintah itu dengan kebersamaan. Oh, jadi dalam penyelenggaraan pemerintah pun Anda terbuka terhadap para pemuda untuk ikut berpartisipasi ya? Ya jelas, karena memang mereka itu akan menjadi generasi pengganti kita. Jadi ya mereka harus lebih maju daripada Mandala Mekar saat ini. Okay. Jika misalnya desa lain ingin menerapkan sistem yang sama seperti di Mandala Mekar, bagaimana caranya, Kang? Justru kami lebih bersemangat lagi dengan program ini supaya bisa segera selesai. Banyak sekali kami melakukan pelatihan terhadap pemuda baik di tempat di desa Mandala Mekar atau mengirimkannya pemuda ke tempat lain, termasuk yang saat ini saya kirimkan ke Getu Klinik di Purwokerto di Jalan Merdeka. Jadi kedepannya setelah ini peningkatannya begitu bagus atau kesempurnaannya sudah dianggap selesai program ini, justru kami juga akan dengan senang hati akan membantu rekan-rekan desa lainnya yang memang mau menjalankan sistem administrasi seperti yang dilakukan di desa Mandala Mekar, sistem administrasi online maksudnya. Sistem yang Anda gunakan itu Anda bikin sendiri atau Anda beli, atau bagaimana Anda mendapatkan sistem itu? Ya, sistem ini tidak dibeli. Sebenarnya sistem ini ada kebersamaan atau gotong royong di antara yang punya teknologi open source dan pemerintah desa Mandala Mekar. Jadi alhamdulillah dan sangat berterima kasih sekali kepada tim yang telah membantu mewujudkan program ini, karena memang semuanya kami dapati dengan gratis. Lalu kontribusi Anda pada pengembang sistemnya apa?
kontribusi saya ke pengembang sistem ya terus memberikan masukan bahwa kalau ada kekurangan atau segala macamnya. Dan yang jelas kontribusi saya ke pengembang sistem ini adalah kontribusi yang berlanjut. Bagaimana nantinya juga kita akan membantu rekan-rekan desa lainnya seperti yang dilakukan sama tim ahli yang membuat sistem ini terhadap Mandala Mekar. Oke, terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Saya Yosi Suparyo melaporkan untuk Suara Komunitas.